Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus dari kelas 5 manajemen dengan NPM 1012145. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1 sampai 7, evaluasi tengah semester, pemasaran jasa. Dosen penggampunya Bapak Indra Jatiwibowo, SEMM. Nomor 1, konseptualisasi pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah proses sosial yang dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan serta inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, manajer dan mempertukarkan produk jasa yang bernilai dengan pihak lain. Lalu karakteristik pemasaran jasa ada yang pertama, intangibility atau tidak berwujud. Barang merupakan suatu objek, alat atau benda, maka jasa merupakan suatu perbuatan, tindakan, pengalaman, proses kinerja atau usaha yang menyebabkan jasa dapat dilihat, dirasa, dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli atau dikonsumsi. Lalu yang kedua ada inseparability, tidak terpisahkan. Jasa bersifat inseparability, artinya jasa dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi dan dikonsumsi pada waktu dan tempat yang sama. Lalu yang ketiga ada variability, keanekaragaman. Jasa bersifat sangat variability karena merupakan non-standardized output, artinya terdapat banyak variasi bentuk, kualitas, dan jenis. Lalu ada jenis-jenis jasa. Yang pertama itu ada jasa murni atau pure service. Jasa murni merupakan tawaran hanya berupa jasa, contoh panti pijat, konsultasi psikologis, dan lain-lain. Yang kedua, barang berwujud dengan jasa pendukung. Barang berwujud dengan jasa pendukung merupakan tawaran terdiri atas barang berwujud diikuti oleh salah satu atau beberapa jenis jasa untuk meningkatkan daya tarik konsumen, contohnya penjualan mobil. Yang ketiga, jasa campuran hybrid. Jasa campuran merupakan penawaran barang dan jasa dengan proporsi yang sama, contohnya makanan ditawarkan di restoran disertai pelayanan yang mengesankan. Lalu yang keempat ada jasa pokok disertai barang-barang dan jasa tambahan. Penawaran terdiri atas suatu jasa pokok bersama-sama dengan jasa tambahan, pelengkap, dan atau barang-barang pendukung, contohnya penumpang pesawat yang membeli jasa angkutan transportasi selama menempuh perjalanan. Ada beberapa produk fisik yang terlibat seperti makanan, koran, dan lain-lain. Lalu ada dimensi kualitas jasa. Yang pertama ada reliability, itu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada responsiveness, yaitu respon atau kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Yang ketiga ada asuransi, meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas, keramah tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberi pelayanan. Lalu yang keempat ada empati, yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan jasa kepada pelanggan. Dalam hal ini seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan jasa, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Lalu yang kelima ada tangibles, berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan material yang digunakan perusahaan serta keterampilan karyawan. Yang kedua, pemasaran jasa dalam konteks bauran pemasaran 7P. Jenis-jenis industri jasa. Industri jasa sangat beragam. Bila dikaitkan dengan siapa penyelenggara dari sektor jasa, maka dapat dikelompokkan ke dalam 4 sektor utama, yaitu ada sektor pemerintah, sektor nirlaba swasta, sektor bisnis, dan sektor manufaktur. Lalu mengelola pemasaran jasa. Yang pertama ada konsep strategis. Perusahaan jasa biasanya terobsesi dengan pelanggan. Perusahaan ini memiliki pengertian yang jelas mengenai pelanggan, sasarannya, dan kebutuhan mereka. Lalu yang kedua ada strategi komitmen pasar. Dalam strategi yang akan dibahas sangat berkaitan erat dengan tingkat keterlibatan suatu perusahaan dalam hal pasar tertentu. Yang ketiga ada standar tinggi. Kita dapat membedakan perusahaan yang hanya menawarkan jasa yang baik dengan perusahaan yang menawarkan jasa terobosan. Lalu keempat ada sistem pemantauan kinerja jasa.
didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi atau proses yang sedang diimplementasikan. Yang kelima, ada memuaskan keluhan konsumen. Konsumen yang merasa tidak puas akan beraksi dengan tindakan yang berbeda. Lalu yang keenam, ada memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan barangkali merupakan pilihan mutlak yang harus diambil ketika sebuah entitas bisnis hendak melestarikan kejayaannya. 3. Ada pemasaran jasa dalam perilaku konsumen. Yang pertama, ada proses pengambilan keputusan konsumen. Ini mencakup pemahaman tentang tahap-tahap yang ditempuh oleh konsumen sebelum melakukan pembelian atau penggunaan produk atau layanan. Yang kedua, ada faktor-faktor psikologis. Ini mencakup aspek-aspek seperti motivasi, persepsi, sikap, keyakinan, nilai, dan kepribadian. Yang ketiga itu ada faktor sosial dan budaya. Ini mencakup bagaimana kelompok sosial, budaya, dan keluarga mempengaruhi perilaku konsumen. Yang keempat, ada pengaruh lingkungan eksternal. Ini mencakup bagaimana faktor-faktor eksternal seperti iklan, promosi, media, tren, dan lingkungan fisik mempengaruhi perilaku konsumen. Lalu yang kelima, ada proses pembelian dan penggunaan produk. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana konsumen melakukan pembelian, bagaimana mereka menggunakan produk atau layanan, serta bagaimana mereka meresponnya setelah penggunaan. Yang keenam, ada faktor ekonomi dan keputusan pembelian. Ini termasuk aspek-aspek seperti harga, pendapatan, penawaran produk, dan strategi harga yang mempengaruhi keputusan konsumen. Yang ketujuh, ada perilaku pasca pembelian. Ini melibatkan penilaian dan kepuasan pasca pembelian, serta pengaruh yang mungkin terjadi dari pengalaman tersebut pada keputusan pembelian di masa depan. Lalu yang kedelapan, teknologi dan perilaku konsumen. Dengan perkembangan teknologi, perilaku konsumen juga berubah. Penelitian dalam domain ini mencakup bagaimana internet, media sosial, e-commerce, dan teknologi lainnya. 9. Kebijakan konsumen. Ini melibatkan pengaturan pemerintah dan peraturan yang mempengaruhi hak dan perlindungan konsumen. Lalu yang ke-10 ada perilaku konsumen dalam konteks global. Bagaimana perilaku konsumen berbeda dalam konteks global dan bagaimana perusahaan beradaptasi dengan budaya, bahasa, dan preferensi yang berbeda di berbagai pasar. Keempat, ada pemasaran jasa dalam segmentasi pasar. 1. Pemahaman yang mendalam tentang pelanggan. Untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pemasaran jasa, penting untuk memahami pelanggan dengan baik. Yang kedua, personalisasi layanan. Menciptakan pengalaman yang dipersonalisasi untuk setiap pelanggan dapat menjadi keunggulan kompetitif yang kuat. Lalu yang ketiga, inovasi produk dalam layanan. Terus menerus berinovasi dalam produk dan layanan yang ditawarkan dapat membantu perusahaan untuk membedakan diri dari pesaing. Yang keempat, kualitas layanan yang tinggi. Menyediakan layanan yang berkualitas tinggi adalah salah satu cara terpenting untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam pemasaran jasa. Yang kelima, harga yang bersaing. Meskipun kualitas penting, harga juga merupakan faktor yang signifikan dalam memenangkan pelanggan. Lalu yang keenam, ada pemasaran yang efektif. Pemasaran yang baik adalah kunci untuk mencapai keunggulan kompetitif. 7. Kerja sama dengan pelanggan. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mendengarkan umpan balik mereka adalah cara untuk membedakan diri. Lalu yang ke-8 ada manajemen operasional yang efisien. Yang ke-9 ada kepemimpinan dalam teknologi. Yang ke-10 ada pemantauan pesaing. Nah, yang kelima ini ada manajemen pemasaran strategik. Yang pertama itu ada deskripsi layanan. Penting untuk memiliki deskripsi yang jelas tentang layanan yang ditawarkan, termasuk manfaat yang diberikan kepada pelanggan. Lalu yang kedua, harga dan penetapan harga. Pemilihan harga yang sesuai adalah elemen penting dalam penawaran jasa. Lokasi dan aksesibilitas. Lokasi di mana layanan tersedia dan aksesibilitasnya sangat penting. Waktu pelayanan, kapan dan seberapa cepat layanan akan disediakan kepada pelanggan. Lalu ada proses pelayanan. Proses pelayanan mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Lalu ada kualitas layanan. Kualitas layanan adalah standar yang diharapkan oleh pelanggan. Lalu ada segmentasi pasar. Cara merancang penawaran jasa yang memenuhi kebutuhan berbagai segmen pelanggan. Personalisasi layanan. Bagaimana mengadaptasi penawaran jasa untuk kebutuhan individu pelanggan. Komunikasi nilai jasa. Mengkomunikasikan manfaat dan nilai penawaran jasa kepada pelanggan. Lalu ada promosi penawaran jasa.
membangun pesan promosi yang efektif dan menarik untuk menarik pelanggan. Yang keenam, ada pembuatan desain sistem pemasaran jasa. Langkah-langkah pembuatan desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama ada analisis kebutuhan, identifikasi dulu kebutuhan informasi pemasaran. Lalu yang kedua wawancara dengan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua, perancangan sistem, pemilihan teknologi informasi, perancangan basis data, desain antarmuka pengguna. Lalu yang ketiga ada pengembangan sistem, implementasi desain sistem, uji sistem, integrasi dengan sistem lain, implementasi, pelatihan pengguna, pengenalan sistem. Lalu yang kelima ada pengelolaan dan pemeliharaan, monitoring kinerja sistem, pemeliharaan rutin. Lalu ada komponen utama desain sistem informasi pemasaran jasa. Yang pertama ada database pemasaran, menyimpan data pelanggan, data transaksi, dan informasi pemasaran lainnya. Yang kedua alat analisis data, software analisis data untuk mengidentifikasi tren perilaku pelanggan dan kinerja kampanye pemasaran. Lalu yang ketiga antarmuka pelaporan, memberikan pelaporan dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang keempat ada integrasi CRM, Customer Relationship Management, integrasi dengan sistem CRM untuk memahami dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Lalu yang kelima ada platform pemasaran digital, integrasi dengan platform pemasaran digital untuk dilacak dan mengelola kampanye online. Lalu yang keenam ada keamanan informasi, menjamin keamanan data pelanggan dan informasi pemasaran dari ancaman keamanan. Yang ketujuh ada strategi penetapan harga jasa dan penetapan manajemen pendapatan. Yang pertama ada pendahuluan tentang penetapan harga jasa. Definisi penetapan harga jasa. Penetapan harga jasa adalah proses menentukan nilai moneter untuk layanan yang disediakan oleh perusahaan kepada pelanggan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga jasa biasanya biaya produksi, permintaan pasar, nilai tambah yang diberikan, posisi pesaing. Lalu yang kedua ada strategi penetapan harga jasa. Yang pertama ada penetapan harga berbasis biaya, yang kedua ada penetapan harga berbasis permintaan, lalu yang ketiga ada penetapan harga berbasis nilai. Yang ketiga ada metode penetapan harga jasa. Yang pertama ada harga dasar, yang kedua harga paket, yang ketiga harga fleksibel, yang kelima harga diskon dan promosi. Yang keempat ada penetapan harga dan jasa, differential printing, yang pertama penetapan harga dinamis, lalu yang ketiga ada harga psikologis. Yang kelima ada aspek legal dan etika dalam penetapan harga jasa. Yang pertama ada antitrust dan regulasi harga, lalu yang kedua ada transparansi harga. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan penetapan harga jasa adalah elemen kunci dalam strategi pemasaran jasa yang berdampak pada citra merek, keputusan pembelian, dan profitabilitas bisnis. Implikasi untuk praktik bisnis, pentingnya memahami nilai yang diberikan layanan, menciptakan fleksibilitas harga, dan menjaga keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan pelanggan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.